Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Fitria Damayanti SSI. Saya adalah guru fisika di SMA Negeri 1 Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Dan sekaligus saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 pada LPTK Universitas 11 Maret. Hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melakukan uji kinerja secara luring di SMA Negeri 1 Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, ketemu lagi kita di pelajaran fisika bersama saya Ibu Fitria untuk mendapatkan berkah dari Allah supaya apa yang kita pelajari bermanfaat baik bagi diri kita pribadi maupun nantinya di kehidupan ya. Ada baiknya kita memulai dengan berdoa. Silakan dipimpin untuk berdoa. Boleh? Seluruhnya siap gerak. Berdoa mulai. Beri salam pada ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melakukan presentasi. Bagi yang namanya saya panggil, silakan nanti merespon. Ya. Oke, Alia Malinda. Oke, ada ya, Alia Malinda. Kemudian Alia Zefrian. Nah, kemudian Bagas Solendra ya. Oke. Kemudian Muhammad Habibi. Ada ya. Silakan berdiri. Silakan cek rapi Anda. Baik, cek masker Anda. Silakan jaga jarak. Dokter bisa kembali ke depan. Ikuti gerakan kami dengan tepuk semangat. Gimana dokter? Tepuk semangat. Di minggu lalu kita sudah belajar mengenai gelombang, ya. Ada yang masih ingat gelombang itu apa? Silakan mengacungkan tangan. Ya, silakan. Ya, Nana, silakan. Apa itu gelombang? Adalah getaran yang merambat. Oke. Apa yang dirambatkan? Yang dirambatkan itu energi. Energi. Kemudian bagaimana dengan mediumnya? Tidak berpindah. Iya, oke, baik. Berarti sudah dipahami ya terkait gelombang kemarin. Minggu lalu kan kita sudah belajar gelombang itu berdasarkan mediumnya itu dibagi menjadi dua ya. Ada gelombang mekanik, kemudian ada gelombang elektromagnetik ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini itu ada di dalam klasifikasi gelombang mekanik ya. Dalam gelombang mekanik ini berdasarkan arah getarnya itu terbagi menjadi dua. Ada gelombang transversal, kemudian ada gelombang longitudinal. Nah, di gelombang longitudinal inilah ada yang namanya gelombang bunyi. Gitu ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama nanti ya. Setelah kalian melakukan eksperimen, nanti kalian dapat menyelidiki ya, apa yang diselidiki? Faktor-faktor yang mempengaruhi taraf intensitas gelombang bunyi. Oke? Nah, yang kedua, nanti kalian juga diharapkan dapat menganalisis hubungan taraf intensitas gelombang bunyi suatu sumber bunyi terhadap jarak. Paham ya? Nah, tentu saja nanti kalian dapat melakukan eksperimen dan hasil dari eksperimen tersebut kalian presentasikan. Sebelum masuk ke eksperimen, silakan diamati, dicermati apa saja yang ada di dalam video ini ya. Oke, selamat menyaksikan.
dari video yang sudah disaksikan, apa hal yang kamu dapatkan gitu ya? Atau ada hal apa yang di dalam pikiran kamu perlu jawaban gitu terkait dengan video yang ada tadi atau video yang sudah kalian amati? Silakan. Novia. Kenapa suara knalpot itu bisa membuat anak itu nangis? Ada lagi yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan? Ya, silakan Mas Somi. Mengapa suara knalpot semakin dekat suaranya semakin nyaring? Yang berikutnya ada lagi? Ya, silakan Muhammad Habibie. Kenapa pengendara motor dengan knalpot brong itu dapat ditilang? Untuk menjawab ini semua, ya, nanti di akhir pelajaran kita akan kembali lagi menjawab pertanyaan ini, ya, dengan melakukan kegiatan terlebih dahulu. Ya, kita akan selidiki bagaimana cara menjawab pertanyaan ini. Dengan apa? Nah, dengan tentu saja eksperimen sederhana, ya, mengenai pengukuran taraf intensitas gelombang bunyi, oke, menggunakan aplikasi frekuensi generator nanti sebagai sumber bunyinya, kemudian aplikasi sound level meter, ya, itu sebagai nanti pengamatnya, yang nanti kalian install terlebih dahulu di handphone kalian masing-masing. Saya akan membagi kalian dalam kelompok, ya, dalam kelompok karena jumlah kalian 15 orang, jadi saya buat satu kelompok 3 orang, ya. Dengan nanti di sini ini kelompok 1, ingat ya, yang belakangnya kelompok 2, ya, yang belakang lagi kelompok 3, kemudian geser ke sebelah kelompok 4, dan yang terakhir nanti kelompok 5. Ingat ya nama kelompoknya. Baik, saya akan bagikan LKPD-nya. Silakan untuk LKPD-nya dibaca bersama kelompoknya, dipahami bersama, ya. Jika ada yang masih bingung terhadap LKPD yang saya bagikan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya. Sudah ya? Ya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Saya akan beri waktu 2 menit, cukup untuk membacanya? Cukup, baik. Ya, saya tunggu 2 menit ya. Sebelum eksperimen ya. Baik, sudah dibaca LKPD-nya? Sudah. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silahkan dilakukan berdasarkan LKPD yang ada, ya. Langkah-langkahnya, kemudian apa saja harus dipersiapkan, itu kalian lihat di LKPD, ya. Silakan dilakukan eksperimennya 10 menit ya untuk mengambil data. Silakan. Oke, sudah dipersiapkan aplikasinya? Sudah. Yang ini apa? Ini frekuensi generator. Oke, di belakang yang ini sonometer sebagai ya, alat ukurnya ya sebagai dari 0 dulu dong, dari pas pertama. Nah, bagi orang-orang ini ini diambil apa? Ibu, ini diambil AKG-nya ya, Bu? Kenapa? Gimana? Enggak ada isinya inget. Tapi kalau isi ininya masih ngumpul. Berapa? Sini dulu boy, Enggak, gak usah dulu.
Yang sama ya. Ya, oke. Lakukan lagi. Jarak berapa lagi? Jaraknya beda 20 ya. Oke. Nah, sudah? Bisa? Gimana? Ya, jadi 50 semana. Susah bu, ada sinyal dulu nih bu. Oh, no. Down. Oke. Yang ini sudah? Kalau saja ini di terus ini. Punya sudah? Sering jawab. Iya bunyi nggak sendiri. Udah anu itu, buku. Ini speaker sama speaker biar ini ngadepnya. Oh, nah jadi kan speakernya di bawah ini kan? B-nya kapital. Baca nggak poin 79?
Dia direkam lagi dulu itu. Ya. Nggak bisa nulis. Lanjut. Ya, lanjut. 40 ya? Ayo, sampai ini kalau juga bro. Yang tadi 65. Tambah 10 lagi. 65. Sini ya. Ya, ya sekarang. Oke. Yang ini tadi 65. Tambah ini 60 barusan. 65,5. Oke, yang 40 tadi 60 ya? Bentar. Ini 40. Bisa ya? Ya, 58,5. silakan dilanjutkan. Bu, 55. jarak yang ke sini namanya ya, bagaimana sudah selesai? Praktikumnya sudah selesai? Belum. Masih lama? Ya, kalau pengambilan datanya sudah selesai, silakan dilanjutkan mendiskusikan ya. Mendiskusikan yang ada, mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD-nya bersama teman kelompoknya. Oke? Tadi sih Bisa? Udah jujur keinget Arya. Selesai? Sudah. Sudah, oke. Berarti waktunya presentasi ya. Silakan kelompok mana terlebih dahulu yang akan melakukan presentasi. Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Ya, bersama anggota kelompoknya juga. Kelompok lain tolong disimak ya. Ya, kita akan menyaksikan bersama-sama apa hasil dari eksperimen yang sudah dilakukan yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Baik, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan eksperimen kami. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Reski Habibi dan teman saya Nafiyana. Saya Muhammad Aridi. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Yana. Tabel data hasil pengukuran intensitas sumber bunyi. Jarak 0,2 meter menghasilkan 70,2 desibel. Jarak 0,4 meter menghasilkan 67,1 desibel. Jarak 0,6 meter menghasilkan 61,7 desibel. Jarak 0,8 meter menghasilkan 58,9 desibel. Jarak 1 meter menghasilkan 57,1 desibel. Berdasarkan pengamatan eksperimen yang kami lakukan, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai taraf intensitas bunyi yaitu frekuensi,
jarak, dan cepat lambat udara. Nah, menurut hasil eksperimen dan diskusi yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa semakin dekat sumber bunyi dengan sumber pendengar, maka taraf intensitas yang dihasilkan pun akan semakin tinggi. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Oke, baik, silakan bagi kelompok yang ingin bertanya. Silakan. Atau ada yang ingin menanggapi? Nggak harus pertanyaan ya. Bisa menanggapi, dirasa di kelompok ini masih ada yang kurang, mau memberikan masukan, boleh. Ya, silakan kelompok 2. Apa yang menyebabkan perbedaan hasil eksperimen kita? Oke, bagaimana kelompok 1 sudah bisa ditata pertanyaan? Bisa jawab ya? Ya, silakan. Sebenarnya nilai yang kita dapatkan itu tidak jauh berbeda. Namun ada saja perbedaan di kelompok eksperimen kita. Faktor yang membedakannya itu seperti jarak yang tidak pas, mungkin ukurannya ada yang tidak pas ya. Kan 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm dan 1 meter. Mungkin jaraknya kurang pas. 2, cara pengambilan suaranya. Mungkin volume HP-nya itu nggak di fullin, yang menyebabkan perbedaan hasil nilai kita. Terus ketiga, karena terlalu dekat jarak antar kelompok, mungkin suara sumber bunyi kelompok 1 dengan sumber bunyi kelompok 2 itu terlalu dekat, jadinya gelombangnya ikut ke bawah ke sumber pendengarnya. Oke, sudah cukup jawabannya? Oke, bagaimana kelompok 2? Sudah? Oke, baik, terima kasih. Yang lain ada lagi yang bertanya? Atau cukup? Baik, cukup. Silakan ditutup untuk kelompok 1. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tepuk tangan pada kelompok 1. Baik, yang berikutnya kelompok berapa lagi yang ingin melakukan presentasi? Kelompok 3. Ya, silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Rizka Al-Dua dan teman saya bernama Alia Laila. Saya Rahma. Kami ingin mempresentasikan tentang taraf intensitas gelombang bunyi. Tabel data hasil pengukuran intensitas sumber bunyi, jarak 0,2 meter, nilai taraf intensitas hasil pengukuran 79,2 dB. Jarak 0,4 meter, nilai taraf intensitas 68,2 dB. Jarak 0,6, intensitas 5,67 dB. Jarak 80, nilai intensitasnya 47,9. Jarak 0,1 meter, nilai intensitasnya 35,6. Berdasarkan pengamatan eksperimen depan, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai taraf intensitas bunyi. 1. Jarak sumber bunyi ke pengamat sound meter. 2. Frekuensi generator sebagai sumber bunyi. 3. Volume suaranya dari HP. 4. Suara yang ada di lingkungan sekitar. Dan berdasarkan hasil eksperimen kami tadi, kami mendapatkan grafik seperti ini. Kami mendapatkan kesimpulan yaitu semakin jauh jarak sumber bunyinya, maka nilai taraf intensitasnya semakin kecil. Semakin dekat sumber bunyinya, maka nilai taraf intensitasnya semakin tinggi. Baik, sudah? Ya, baik, silakan bagi teman yang ingin bertanya atau merespon, monggo. Ya, silakan. Oke, saya. Ya, dari bertanya. kelompok 1, Saya silakan. Muhammad Habibi ingin bertanya ya ke kelompok 3. 3. Berdasarkan simpulan yang kalian dapatkan, apa hubungan frekuensi dengan taraf intensitas bunyi? Baik, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 pertanyaannya. Silakan untuk kelompok 3 menjawab
Pertanyaannya? Jadi jawabannya itu frekuensi generator itu adalah sumber bunyinya, dan dari frekuensi bunyinya itu ukuran nilai dari sumber bunyinya. Paham nggak? Ya, bagaimana kelompok 1? Oke, paham. Terima kasih atas jawabannya. Oke, ya sudah dijawab. Berarti kaitan antara frekuensi sama nilai taraf intensitas tadi ya sudah dijawab. Kalau frekuensi itu sebagai sumber bunyinya, sedangkan taraf intensitas itu adalah ukuran atau nilai dari frekuensi, nilai dari sumber suara itu, ya, yang dalam satuan desibel, gitu ya. Oke, ada yang lain ingin menanggapi atau ingin bertanya? Sudah cukup? Cukup, baik. Kalau sudah cukup, silakan ditutup. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tepuk tangan pada kelompok 3. Oke, baik ya. Tadi sudah dilakukan eksperimen, kemudian sudah dipresentasikan dengan hasil yang didapatkan. Baik, kita akan coba sebenarnya apa sih kaitan tadi ya atau nilai intensitas. Nah, lihat di sini. Tadi kan kalian mencari nilai taraf intensitasnya. Sebenarnya nilai taraf intensitas itu apa sih? Tingkat intensitas. Ya, silakan. Taraf intensitas itu apa? Tingkat intensitas suara lebih sering dinyatakan dalam desibel. Bagaimana telinga kita merasakan suara bisa lebih akurat dijelaskan dengan logaritma intensitas. Atau kalau dalam persamaan ditulis seperti ini. PI sama dengan 10 log I per I0. Dengan I tadi intensitas, I0 adalah intensitas ambang pendengaran yang nilainya. Nah, atau taraf intensitas pun dapat kita peroleh ya dari persamaan ini. Ya, dengan N ini adalah ya banyaknya sumber bunyi yang dihidupkan secara bersamaan. Nanti kita bisa ukur nilai taraf intensitasnya menggunakan persamaan ini. Oke? Atau juga taraf intensitas itu bisa kita cari dari persamaan ini. Ya, selain dari eksperimen kita bisa cari lewat persamaan ini ya. Nah, dengan TI sama dengan TI1 plus 20 log RA per LB ya. Jadi apabila ada dua titik jarak yang berbeda gitu ya. Sebagai contoh soal ya di sini ya, gunakan persamaan yang 20 log tadi. Sudah bisa dipahami? Baik, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Ya, kalau tidak ada berarti bisa dicoba latihan soalnya. Jika titik A dan B mempunyai jarak masing-masing 50 meter dan 500 meter, berarti apa yang diketahui? Jarak atau simbolnya R. Terus, jika pada daerah A mendengar bunyi dengan intensitas, nilainya ya 10 pangkat min 3, maka perbandingan taraf intensitasnya bagaimana? Baik, saya butuh satu orang relawan untuk mengerjakan di depan supaya kita bisa lihat apakah sudah benar ataukah belum ya. Baik, siapa yang ingin mencoba di depan? Silakan. Oke, Muhammad Habibie, silakan Muhammad Habibie coba di depan ya. Jadi nilai perbandingan taraf intensitas yang didapatkan adalah 9 banding 7. Yang lain bagaimana nilainya? Sama. Oke, berarti sudah benar ya. Terima kasih atas duduknya. Kita akan mencoba menjawab. Di awal kita mendapatkan beberapa pertanyaan. Masih ingat pertanyaan di awal? Ya, silakan Rizka. Juga menjawab pertanyaan satu-satu. Ya. Mengapa suara knalpot membuat anak menangis? Karena knalpot itu kan sumber bunyinya. Semakin dekat itu knalpotnya ke orang bunyi itu semakin kencang suaranya. Ya, sudah. Jadi membuat anak itu menangis. Iya, karena merasa risik gitu ya dengan suara itu. Anak itu nggak nyaman. Yang tadinya dia tidur terus terbangun, kaget ya karena dengar suara knalpot. Oke, terima kasih atas jawabannya. Yang nomor 2, silakan siapa yang mau coba menjawab? Berdasarkan eksperimen yang kami lakukan tadi, mengapa suara knalpot tersebut semakin dekat suaranya semakin nyaring itu karena semakin dekat sumber bunyi dengan sumber pengamat, maka taraf intensitasnya pun akan semakin tinggi. Oke ya, sudah terjawab yang nomor 2 ya.
ditilang atau kena sanksi? Ada yang mau coba jawab? Ya silakan Alia. Karena motobrom menimbulkan suara yang cukup keras yang bisa mengganggu kenyamanan. Mengganggu kenyamanan itu masuk dalam undang-undang. Oke, baik, sekarang jawabannya tepuk tangan. Oke, baik, sudah terpecahkan ya permasalahan kita di awal. Oke, baik, jadi kesimpulan apa yang didapatkan? Silakan, ada yang mau berbagi? Oke, silakan Yana. Faktor yang mempengaruhi yaitu frekuensi, jarak, dan cepat rambat udara. Karena semakin dekat sumber bunyi dengan pendengar, maka taraf intensitas yang dihasilkan pun akan semakin tinggi. Baik, terima kasih ya atas kesimpulannya. Saya akan mengirimkan link soal-soal yang bisa kalian coba di rumah ya untuk mengasah kemampuan di WhatsApp group ya. Oke, itu tadi ya hasil kegiatan kita hari ini. Ada yang mau mencoba berefleksi? Ya, silakan yang mau berefleksi angkat tangan. Oke, silakan. Saya untuk Ya, silakan Nabibi untuk berefleksi. dari hasil video tadi kan Bu, dari video tadi dan dari pengamatan kita, saya dapat merefleksikan bahwa sumber bunyi itu dapat mempengaruhi seseorang, mempengaruhi kegiatan, aktivitas. Jadinya ya membuat diri saya, menyadarkan diri saya kalau berbuat bising itu dapat mengganggu sekitar, Oke. mengganggu kenyamanan sekitar. Oke, terima kasih untuk refleksinya ya. Ya, sangat benar sekali ya. Introspeksi ya. Salah satunya pengguna kendaraan ya. Saya yakin kalian semua pasti menggunakan kendaraan roda 2 ya. Nah, jadi untuk knalpotnya yang terkategori seperti ini, mungkin bisa nanti di rumah diubah ya knalpotnya supaya ternyata knalpot itu mengganggu orang lain. Sekarang di minggu yang akan datang, ya kita akan lanjutkan materi kita pada materi efek Doppler ya. Jadi silakan nanti kalian belajar ya meliterasi mencari sumber bacaan, boleh lewat internet, boleh lewat YouTube, boleh lewat buku ya untuk mengetahui apa itu efek Doppler. Oke, itu saja. Alangkah baiknya ketika tadi kita sudah mengawali kegiatan dengan berdoa ya agar apa yang sudah kita lakukan tercatat sebagai pahala dan amal ibadah. Kegiatan ini kita tutup dengan berdoa kembali. Silakan untuk dipimpin berdoa. Oke, seluruhnya berdoa mulai. Salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan ruangan ya, tolong bagi jika ada sampah, silakan sampahnya dibawa untuk dimasukkan ke kotak sampah ya. Kemudian bagi yang memiliki kendaraan, nggak usah ngebut-ngebut ya, karena tidak ada sesuatu yang kalian kejar. Mereka mau